Saleha kembali ke settingan awal, jadi ojol lagi dan tentu selalu didampingi dan dilindungi oleh Nando. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jumat 26 Juli 2024. Wah, udah nggak sabar banget ya guys menunggu kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Karena pada akhirnya Saleha dan Nando akan selalu saja dipersatukan dan selalu saja bertemu. Dan tentu hal ini yang sangat amat kita nanti-nantikan, yaitu kebersamaan antara dua sejoli yang memang kita harapkan bisa bersama dan bisa menikah suatu saat nanti. Walaupun sampai sekarang kita belum tahu ya guys ya, kira-kira kapan Saleha dan Nando ini benar-benar bisa menikah. Tapi ya kita harapkan semoga pernikahan mereka akan secepatnya bisa kita lihat ya. Walaupun bisa dibilang agak terlihat susah juga ya guys ya untuk mengharapkan mereka ini bisa bersatu. Karena memang sekarang banyak sekali permasalahan yang pelik yang harus mereka jalani. Di sisi lain, Saleha memang sudah kehilangan sang suami yaitu Azam. Tapi dia harus menjalani masa idah dia selama 4 bulan lamanya dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Kemudian di sisi lain Nando pun juga sedang kebingungan, galau karena dia waktu itu sudah terlanjur membuat janji kepada Isabella untuk bisa mencintai Isabella dan melupakan Saleha untuk selama-lamanya. Namun nyatanya ya berakhir dengan pengkhianatan Nando, di mana Nando kembali memberikan cincin tunangan yang sudah dipasang di jari manisnya, kemudian dia berikan kembali kepada Isabella dan membuat Isabella tuh merasa ya tentu sangat amat sedih. Kemudian ya dia merasa sangat terluka hatinya, tapi dia masih berusaha sekali untuk ya menguatkan diri sendiri. Tapi setelah dia merasakan kesedihan yang cukup dalam itu, dia malah menceritakan semuanya kepada Bu Siska. Pak Hadi juga pada akhirnya tahu tentang perasaan Nando ini kepada Isabella yang sebenarnya tidak ada rasa suka sama sekali. Dan Pak Hadi pun juga mengetahui kalau yang ada di hatinya Nando itu ya cuma Saleha doang. Tapi satu kesalahan dari Pak Hadi, di saat Pak Hadi mengatakan penderitaan Bella, di mana Pak Hadi pada akhirnya tetap saja ingin si Nando ini tidak meninggalkan Bella karena atas dasar kasihan lah intinya. Karena kan Bella ini dari kecil sampai hingga dewasa pun dia tidak pernah merasa bahagia. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang tulus dari orang-orang sekitar dia. Bahkan di saat ibunya meninggal dunia, dia juga tidak mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari sang ayah. Dan pada akhirnya ayahnya juga meninggal dunia dan meninggalkan permasalahan yang cukup pelik juga. Dan membuat Isabella tuh jadi banyak sedihnya lah di hidupnya itu. Makanya Pak Hadi meminta kepada Nando untuk ya Nando ini jangan sampai meninggalkan Isabella. Ditambah lagi Nando juga sudah tahu bagaimana perasaan Isabella sekarang, bagaimana cintanya Isabella ini kepada Nando. Jadi dia nggak mau banget nih kalau Nando ini meninggalkan Isabella. Tapi sebagai seorang ayah tentunya Pak Hadi juga tahu dan mengerti dong perasaan Nando yang sebenarnya. Nando itu cuma cintanya sama Saleha. Dan yang harus dipikirkan oleh Pak Hadi itu kan sebenarnya perasaannya Nando, bukan perasaannya Isabella. Karena ya sekarang walau bagaimanapun, walau Bu Henny memang juga berharap Nando ini bisa bersama dengan Isabella, tapi ya Pak Hadi pun juga harusnya lebih sadar dan lebih tahulah bagaimana perasaan anaknya. Jangan sampai Pak Hadi melakukan kesalahan yang untuk kedua kalinya lagi dan membuat Nando pada akhirnya akan membenci dan mungkin akan lebih tambah membenci Pak Hadi dari yang sebelumnya. Itu kan sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Pak Hadi. Tapi ya itulah Pak Hadi. Pak Hadi ini sebenarnya ya 11-12 dengan Pak Darmawan.
ya sama-sama masih belum bisa mengakui lah kesalahan dia. Dia tahu dia salah, tapi dia masih mencari celah untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara dia. Padahal sebenarnya jika Pak Hadi jujur aja kepada Nando, kemudian meminta maaf secara tulus, Mimin sangat amat yakin kalau Nando akan memahami Pak Hadi, memahami situasi Pak Hadi juga, dan pastinya nanti Nando pun juga akan mengetahui kalau pada akhirnya ternyata Pak Hadi ini memang sengaja dijebak oleh sang istri, yaitu Bu Siska, untuk selalu bersatu dengan Bu Siska. Dan makanya waktu itu meninggalkan Bu Heni, Nando, dan Wina juga waktu itu. Kemudian balik lagi ya guys ya ke permasalahan Nando dan Isabella. Jadi sekarang terlihat sekali kan kalau Nando ini benar-benar sudah tidak mementingkan Isabella lagi di dalam kehidupannya. Sebenarnya nggak pernah sih ya Nando ini mementingkan Isabella ke dalam kehidupannya. Walaupun dia sudah bertunangan sekalipun dengan dengan Isabella, tapi ya tetap aja di hatinya Nando, di pikirannya Nando, di perasaannya Nando itu ya cuma ada Saleha doang. Gak ada tuh sedikit pun terbersit di pikiran Nando untuk selalu ada bagi Isabella. Bahkan di saat Isabella dalam keadaan kecelakaan pun Nando ya tidak merasakan apapun. Berbeda sekali dengan kepada Saleha maksudnya ya. Karena kalau Saleha kenapa-napa tuh Nando juga ikut merasakan. Bahkan waktu itu ketika Saleha kehilangan nafas, Nando pun juga merasakannya. Begitupun dengan Saleha. Saleha juga waktu itu di saat Nando kecelakaan dan dicelakai oleh Ferdi, yang tahu tentang itu semua tuh ya Saleha. Dan Saleha merasakan sekali ikatan batin yang kuat dengan Nando ini. Jadi ya tidak bisa dipungkiri kalau mereka itu memang semestinya dan seharusnya harus bersatu dan ditakdirkan untuk bersama. Tapi kenapa sih panjang sekali ya aral melintang yang harus mereka jalani. Dan tentu hal ini membuat kita tuh juga ikutan ya sedih, kemudian nggak tega juga ya guys ya. Karena kan kalau dipikir-pikir Saleha dan Nando ini sebenarnya mereka tuh saling mencintai, tapi permasalahan mereka di luaran sana tuh sangat amat pelik dan selalu saja mempersulit hubungan mereka untuk bisa bersatu. Nah kemudian nih, seperti yang kita tahu kan kalau Saleha harusnya bisa keluar dari rumahnya Budita nih sekarang, karena uang peninggalan atau warisan dari Azam sudah diberikan semuanya kepada Madam. Dan ya Bu Dita sekarang merasa jadi membutuhkan Saleha di saat dia waktu itu berharap Saleha ini di rumah agar nanti uang dari Azam ini bisa dia rasakan, bisa dia nikmati, dan bisa dia rampas dari Saleha. Namun sayangnya gara-gara dia pula uang tersebut jadi melayang hanya sekejap mata saja kepada Madam karena harus melindungi dan menyelamatkan Gania waktu itu. Karena Gania kan sempat hampir diculik ya guys ya oleh Madam ini dan bahkan hampir saja dijual. Jadi ya dengan uang sebanyak 9,4 M yang diterima oleh Madam, nah itulah cara Saleha untuk melepaskan uang tersebut. Dan pada akhirnya nggak dirasakan juga kan uang tersebut oleh Budita dan Gania. Sementara sebelumnya mereka mengejar-ngejar hal tersebut, mengejar-ngejar uang itu agar bisa mereka nikmati. Tapi yang namanya juga takdir ya guys ya. Segimanapun usaha licik dari Budita dan Gania untuk mengambil uang itu, ya kalau memang mereka tidak diperbolehkan dan tidak ditakdirkan untuk menyicipi sedikit pun uang tersebut, ya pada akhirnya hilang juga kan. Dan untung saja Saleha ini bukanlah wanita yang matre. Dari awal Saleha ini wah benar-benar luar biasa deh. Dia benar-benar luar biasa baiknya sama Azam. Kemudian di hari akhirnya Azam juga dia yang selalu ada untuk Azam, ngaji untuk Azam, membuat hati Azam tenang. Pokoknya meninggalnya Azam waktu itu tuh benar-benar sangat amat tenang dan damai. Tapi ya gara-gara Budita semuanya jadi kacau balau. Dan pastinya nanti orang yang sangat amat kaget saat mengetahui kalau Azam itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Ibu Dita dan Pak Ramdhani. Ya tentu hal itu akan membuat
Saleha bakalan kaget banget. Apalagi nanti Saleha akan bertemu dengan Dani dan ibunya, dimana ternyata ibunya Dani ini merasa kasihan sama Saleha dan merasa kalau Saleha ini adalah wanita yang baik dan bisa jadi nanti Dani ini juga akan dijodohkan dengan Saleha nih guys. Tapi kan kayaknya nggak boleh ya, tapi nggak tahu juga gimana menurut kalian kalau nanti pada akhirnya Saleha ini malah dijodohkan dengan Dani. Dan kira-kira apakah Nando akan rela jika melihat Dani menjadi penggantinya Azam untuk kehidupannya Saleha ke depannya? Waduh, agak gimana juga ya sebenarnya ya. Tapi nanti deh kita lihat gimana nih kelanjutan dari sinetron Saleha ini. Apakah kita akan melihat kebahagiaan Saleha dengan Dani atau kita akan melihat kebahagiaan Saleha dengan Nando? Karena kalau dari episode 1 aja yang kita harapkan ya cuma satu ya guys ya, Nando dan Saleha ini bisa bersatu. Nah, ternyata Saleha ini tidak diperbolehkan nih guys oleh Dita untuk pergi dari rumah itu. Karena Dita sangat amat membutuhkan tenaganya Saleha untuk bisa menghidupi keluarga dia. Karena kan Pak Ramdhani ya tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Kemudian Bu Dita dan Gania juga ogah untuk bekerja. Jadi dia memanfaatkan kehadiran Saleha untuk bisa menghidupi kebutuhan keluarga dia semuanya. Bahkan uang kuliah dari Gania pun juga akan dibiayai oleh Saleha nantinya. Gila ya, penderitaan Saleha benar-benar gak henti-hentinya. Kalau dipikir-pikir nikahnya gak nyampe 1 minggu, tapi penderitaannya malah bertahun-tahun. Dan sebenarnya Mimin sangat amat berharap sih kepada Gania. Kalau Gania ini tidak sebaik dulu lagi lah dengan ibunya. Karena kan kalau dipikir-pikir, Gania melihat langsung kan gimana teganya sang ibu saat Gania ini harusnya ditebus dengan uang yang banyak dan Saleha mau memberikan uang tersebut, tapi ibunya, Ibu Dita tuh nggak mau memberikan uang itu kepada Madam dan bahkan berpikir kalau sebaiknya ya Madam ini tidak diberikan uang atau ya setidaknya ya dinego lah untuk diberikan uang dari Azam itu agar masih ada sisanya. Padahal ini semua kan berhubungan dengan harga diri dari sang anak. Kemudian nanti kalau misalnya anaknya tetap dijual sama Madam gimana? Emang sumbu pendek banget nih otak dari Bu Dita ini. Tapi untung aja ada Saleha yang tidak memikirkan uang sedikit pun. Yang dia harapkan hanya keselamatannya Gania. Dan Gania harus berterima kasih kepada Saleha. Karena Saleha yang berusaha untuk menyelamatkan dia, bukan Ibu Dita. Jadi ya kalau bisa Gania pro sama Saleha lah. Dan jangan sampai kebodohan dari Bu Dita ini turun kepada Gania. Karena Gania ini kan bener-bener jahat itu ya gara-gara selalu deket sama Bu Dita. Coba aja kalau dia udah kerja, kemudian dia merasakan gimana menjadi Saleha, tentu dia lebih menghargai bagaimana hidup itu berjalan. Dan tentunya dia tidak akan berbuat jahat kepada orang-orang, terkhususnya kepada Saleha. Ya gak sih, gimana menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Makanya yang kita harapkan sekarang hanyalah ya Saleha bisa banyak orang yang mendukung dia. Karena jika banyak orang yang mendukung Saleha seperti Pak Darmawan, Bara, Nando, Ibu Heni, Menik, Om Krisna, kemudian ditambah lagi dengan jika Gania juga pro sama Saleha, pastinya Saleha akan lebih bahagia. Dan jika kebahagiaan Saleha itu yang dia rasakan luar biasa, dia pasti juga akan berbagi kebahagiaan tersebut kepada orang-orang yang menyayangi dia. Jadi ya itulah yang kita harapkan sebenarnya untuk Saleha ya guys ya. Kemudian di episode kali ini pun Saleha sudah kembali menjadi ojol lagi. Nah itu semua dia lakukan ya untuk kembali menghidupi keluarganya Ibu Dita. Kemudian ya ternyata gara-gara dia ngojol lagi, dia ketemu sama kembarannya Azam nanti. Kemudian dia juga ketemu sama ibu kandung dari Azam, dimana nama Azam itu sebenarnya adalah Dewangga. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.